Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Satu hal yang sangat menarik bagi kita umat Islam, datangnya bulan Ramadan adalah seiring dengan gema Al-Quran yang dikumandangkan di mana-mana. Hal ini cukup beralasan karena memang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tapi ada satu hal yang menurut hemat saya akan memberi nilai tambah yang luar biasa ketika kita sadari bahwa Al-Quran ini diturunkan bukan sekedar hanya untuk dibaca dengan lisan kita. Pada surat Shad ayat 29 Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Satu kitab yang kami menurunkannya kepadamu ya Rasul, liyadabbaru ayatihi, untuk direnungkan ayat-ayatnya, untuk tadabburul ma'ani di balik ayat-ayat itu, waliyatadzakkarul albab, dan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Untuk itulah saya ambil contoh sekarang surat yang paling banyak kita baca. Setiap kita mesti membacanya dalam suasana bulan Ramadan pun minimal 17 kali kita baca, apalagi di bulan suci Ramadan, yakni surat Al-Fatihah. Bagaimana kita membaca Fatihah dalam kaitannya dengan tadabburul ma'ani, sehingga kita berharap bahwa di balik Fatihah yang kita baca, di balik sholat yang kita lakukan, benar-benar akan punya pengaruh tanha anil fahsya'i wal munkar. Benar-benar akan punya pengaruh. Di balik bacaan kita adalah sholat yang nanti aqimis sholata li dzikri, as-sholatu mi'rajul mu'min, dan sebagainya. Untuk itulah maka secara sederhana, kalau kita ambil bagaimana uraian Imam Al-Ghazali, bahwa ketika kita membaca Fatihah itu ada 3 kandungan dasar. Sebagaimana posisi Fatihah itu sendiri sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Apa 3 hal mendasar itu? Yakni pertama, setiap kali kita dengar atau baca Quran, baca surat Fatihah, maka pertama akan tertanam dan tumbuh rasa sadar, makrifat pada Allah. Yang kedua adalah kesadaran atau makrifat akan hari akhir. Dan yang ketiga adalah makrifat perlunya, butuhnya kita dengan Shiratal Mustaqim. Subhanallah, ketika kita diajari untuk makrifat pada Allah, maka sungguh sangat menyejukkan, karena kita kenal ya, di balik Fatihah ini Allah sebagai Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara, pengatur, pengendali, pendidik semesta alam ini. Ini adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Katsirur Rahmah, Maha banyak kasih sayangnya. Ar-Rahim, Maha Penyayang, Daimur Rahmah, Maha kekal kasih sayangnya. Sehingga ketika kita sadar selalu dalam pengawasan Allah, selalu bersama Allah, Allah ngaulatih kaulah, Allah ngaulatih abdina, Allah ngaulatih sengkok, maka kita sadar bahwa Allah yang mengawasi kita ini adalah Allah yang Ar-Rahman, Maha Kasih, Allah yang Ar-Rahim, Maha Sayang. Itu pertama. Terus yang kedua, setiap kali kita dengar Fatihah atau kita baca Fatihah, maka kita ada makrifatu yaumiddin, yakni sadar adanya hari pembalasan. Apapun yang kita lakukan, perbuatan kita, ucapan kita, sikap kita, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Becik ke titik Allah ketara. Jika kalau kita resapi ini, maka insya Allah nggak ada ceritanya sebagai suami atau istri masih selingkuh misalnya, sebagai pejabat korup misalnya, sebagai pedagang curang,
ya sebagai mahasiswa, sebagai siswa nyontek atau plagiat dan sebagainya, tidak ada itu. Ya, karena dia malah akan merugikan dirinya sendiri kok, gitu ya. Itu yang kedua, maliki yaumiddin. Yang paling akhir adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hidup ini butuh panduan, butuh dipandu. Kalau kita di dunia kita sudah dibantu oleh Google dengan GPS-nya, betapa untuk menuju kemuliaan surgawi nanti yang sebenarnya kita akan jalan dengan membabi buta, tentu nekat banget itu ya. Kita diparingi oleh Allah panduan melalui kitabullah, melalui sunnah Rasulullah SAW, melalui kudwah dari para ulama, kudwah dari para salafun sholih dan para orang-orang yang sholih di sekeliling kita. Insya Allah kalau setiap kali kita baca atau dengar Fatihah, kita sadari 3 hal itu. Ma'rifatullah, Allah ngalati sengkok. Apapun masalah saya, curhat saya pada Allah. Itu pertama dan utama. Kita sebelum kita akan curhat kepada sekeliling kita mesti pamit dulu pada Allah. Karena sekali lagi, Allah ini Ar-Rahman, Allah ini Ar-Rahim. Terus yang kedua, kita sadar apapun tindakan, perbuatan, ucapan, ini mesti harus kita pertanggungjawabkan. Summa tus'aluna yauma idzin 'anin naim. Maka kita tentu akan hati-hati dan waspada agar tindakan kita tindakan yang baik saja. In ahsantum yang syukur. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana kita hidup ini menempuh jalan yang lurus. Kita ikuti petunjuk-petunjuk yang memang sangat terpercaya. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnat rasulih. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yani kita pegang teguh Al-Qur'an, kita pegang teguh sunnah dari Kanjeng Nabi, maka insya Allah kita akan selamat dari dunia dan mulia di akhirat. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.